Duel domain terkuat antara Malevolent Shrine dan Unlimited Void kembali bakal menghiasi cerita Jujutsu Kaisen. Tapi kali ini, dengan memakai tubuh Gojo, Yuta lah yang akan menghadapi sang Raja Kutukan. Sebelumnya, dengan mengcopy teknik Kenjaku, Yuta sanggup memindahkan otaknya ke Gojo dan mengendalikan tubuhnya. Meski awalnya, rencana itu sempat ditentang oleh penyihir lain karena terdengar tabu, Yuta telah bertekad buat membuang sisi kemanusiaannya. Seperti yang sempat dibilang oleh Uraume dan Uro, kalau demi menjadi lebih dari sekedar kuat, seorang penyihir perlu membuang segalanya. Jadi Yuta telah berniat buat mengerahkan segalanya demi bisa mengalahkan sang Raja Kutukan. Dan setelah Gojo kalah dan Yuta sendiri dalam kondisi kritis, rencana perpindahan tubuh ini pun dilakukan. Hanya aja, karena Yuta hanya bisa memakai teknik kopiannya saat Rika muncul tepatnya selama 5 menit, nasib Yuta setelahnya pun masih tanda tanya. Setelah 5 menit, Yuta bisa aja kehilangan kendali akan tubuh Gojo dan tewas. Yuta bisa aja tetap bisa mengendalikan tubuh Gojo selama beberapa waktu hingga cepat atau lambat, kendalinya akan melemah dan berakhir mati juga. Atau bisa aja, Yuta nggak bisa lagi berpindah tubuh dan bakal dipaksa menghuni tubuh Gojo secara permanen. Tapi mengingat kalau ini adalah Jujutsu Kaisen, kemungkinan terburuknya selalu jadi yang berpeluang terjadi. Inilah mungkin kenapa kita juga mendapat adegan yang melibatkan Yuta dan Rika di akhir chapter ini. Jadi di chapter terbaru ini, kita akan melihat gimana awal duel Sukuna dan Yuta dengan tubuh Gojo dimulai. Kita juga akan melihat gimana kondisi tubuh Yuta serta Rika di saat duel itu terjadi. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita bahas chapter 262. Chapter dimulai dengan duel adu domain antara Sukuna dan Yuta. Disinilah kita bakal tahu gimana Yuta berencana menghadapi domain mematikan Sukuna. Dan seperti yang kita lihat, Yuta memperkecil radius domainnya menjadi sebesar bola basket. Yap, inilah strategi yang pernah dipakai juga oleh Gojo. Nah, di dalam domain kecil Yuta itu, Sukuna pun dibuat terperangkap, sementara Yuji dan Todo ada di luar domain. Keduanya juga nggak masuk ke radius domain tanpa barrier Sukuna, karena ternyata sang Raja Kutukan juga ikut memperkecilnya. Jadi, dengan memperkecil domain Unlimited Void, Yuta percaya kalau barrier domainnya bakal sanggup menahan tebasan domain Sukuna dari luar selama 3 menit. Karena sebelumnya, Gojo sendiri sempat membuktikannya saat bertarung dengan Sukuna. Sebelumnya, Yuta dan Gojo juga telah melakukan pertukaran jiwa lewat teknik Ui-Ui sebagai bagian dari latihan. Dari sanalah, Yuta sanggup meningkatkan kemampuan teknik bariernya. Gak hanya itu, melihat gimana kondisi Sukuna juga udah kelelahan dan semakin melemah, Yuta makin yakin kalau rencananya kali ini akan berhasil. Sementara itu, Sukuna ternyata juga telah mengambil langkah antisipasi. Seperti yang kita lihat di awal tadi, Sukuna juga ternyata telah memperkecil radius domainnya juga. Dengan membatasi jarak serang domainnya hanya ke sekeliling domain Yuta, Sukuna sanggup menghapus batasan waktu pada domainnya yang tadinya hanya bisa bertahan selama 99 detik. Artinya dalam 3 menit ini, baik Sukuna dan Yuta bakal terus beradu domain. Nah, selama 3 menit adu domain terjadi, Sukuna dan Yuta pun punya rencananya masing-masing. Yuta berniat melukai Sukuna di dalam domainnya separah mungkin sehingga dia gak lagi sanggup mempertahankan Malevolent Shrine. Sementara Sukuna berniat menghancurkan barrier domain Yuta dari luar lewat tebasan domainnya. Dan begitu domain Yuta hancur, Sukuna pun bakal memperluas radius domainnya kembali dan membantai semua penyihir di area. Artinya adalah Yuta lebih fokus buat melukai Sukuna secara fisik dan langsung, sementara Sukuna bakal lebih mengandalkan domainnya. Akhirnya adu serangan di dalam domain pun terjadi. Dengan memakai teknik Blue, Yuta mencoba menarik Sukuna. Tapi lewat kecepatannya, Sukuna telah lebih dulu muncul di hadapan Yuta. Alhasil, sebelum sempat bereaksi, Sukuna sanggup mengirim tinjunya ke wajah Yuta. Aksi ini pun jelas bikin Yuta terkejut karena Sukuna sanggup menembus barrier infinity-nya. Tapi dia langsung menebak kalau Sukuna telah memakai domain amplification. Sebagai pengingat,
Domain amplification adalah teknik anti-domain yang berfungsi buat menetralkan teknik kutukan targetnya. Jadi dengan teknik inilah, Sukuna sanggup mematikan teknik limitless Yuta dan menembus barrier infinity-nya. Nah, domain amplification sendiri sebenarnya nggak bisa dipakai bersamaan dengan teknik kutukan. Hanya aja, seperti yang sempat dijelaskan di duel Gojo dan Sukuna, teknik kutukan yang terpasang di sebuah domain nggak termasuk ke dalam larangan itu. Inilah kenapa meski sedang memakai perluasan domainnya, Sukuna tetap bisa memakai domain amplification. Dari ekspresi terkejut Yuta, Sukuna juga mendapat sebuah info penting, yaitu fakta kalau Yuta nggak mendapat info atas apa yang terjadi di dalam domain saat Sukuna dan Gojo berduel. Jadi karena pada saat itu, Gagak Mei-Mei nggak bisa merekam apa yang terjadi di dalam domain berbarier Gojo, Yuta pun nggak tahu secara detail gimana Sukuna dan Gojo beradu serangan di dalam domain. Dan fakta inilah yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh Sukuna. Karena di adegan berikutnya, kita seakan diberi foreshadow akan nasib buruk yang akan menimpa Yuta. Jadi di akhir chapter, kita diperlihatkan wujud Rika yang telah terpanggil secara penuh sedang menangis. Dan yang ada di pelukannya adalah jasad Yuta yang udah nggak berdaya. Jadi di saat Yuta ada di tubuh Gojo dan sedang bertarung, Rika seakan masih nggak mau terpisah dari tubuh sosok yang dicintainya. Dan dari sinilah, berbagai kemungkinan bisa aja terjadi. Itu dia chapter 262 Jujutsu Kaisen. Chapter yang super pendek karena hanya memuat 7 halaman. Karena di saat yang sama, kita juga mendapat kabar kalau sang mangaka, Gege Akutami, telah jatuh sakit. Jadi manga Jujutsu Kaisen sendiri bakal kembali libur selama 2 minggu ke depan. Nah, menjadi mangaka dari sebuah seri mingguan emang bisa dibilang tugas yang amat berat. Demi ngejar deadline yang super pendek, nggak jarang kalau para mangaka harus ngorbanin waktu tidur mereka. Karena itulah, masalah kesehatan jadi hal yang amat sering dihadapi oleh mereka. Beberapa tahun lalu, Gege juga sempat libur 1 bulan karena sakit. Dan seterusnya, dia pun jadi sering ambil break setiap beberapa minggu sekali. Dan di minggu ini, di mana Gege banyak menggarap halaman berwarna dan cover, cukup bisa dimaklumi kalau dia sampai nggak bisa menyelesaikan chapter 262 di jumlah halaman yang seperti biasanya. Jadi gue harap kita semua bisa mengerti dan tetap setia menunggu. Nah, kembali ke chapter 262, meski hanya memuat 7 halaman, ada beberapa adegan yang cukup menarik dan mengundang pertanyaan. Pertama, soal Sukuna yang menyadari kalau Yuta nggak mengetahui informasi soal duel Gojo dan Sukuna di dalam domain. Inilah kenapa Yuta nggak tahu kalau Sukuna sanggup memakai domain amplification bersamaan dengan perluasan domainnya. Ini berarti, anggapan kalau Yuta telah memiliki seluruh memori Gojo setelah mengambil alih tubuhnya adalah kurang tepat. Sebelumnya, Kenjaku memang sempat menunjukkan akan kesanggupannya buat mengakses memori dari wadahnya. Begitu juga dengan para penyihir kuno yang terbangkit. Tapi kemungkinan besar, proses mengakses memori ini membutuhkan banyak waktu. Jadi Yuta yang hanya punya waktu 5 menit di tubuh Gojo, gak sempat buat mengakses seluruh memorinya. Jadi masuk akal kalau Yuta gak punya memori Gojo. Dan inilah kenapa Yuta juga perlu berlatih dengan Gojo lebih dulu lewat teknik tukar jiwa milik Ui Ui. Kedua, soal adegan Rika yang meluk jasad gak berdaya Yuta. Di sini, kita diperlihatkan jasad Yuta yang telah disambung kemungkinan oleh Shoko. Dan situasi ini mengundang berbagai pertanyaan. Kenapa jasad Yuta perlu dijahit ulang kalau dia nggak akan bisa kembali ke sana? Apakah hanya buat memberi penghormatan dengan mengembalikan jasad Yuta ke kondisi yang layak? Ataukah jasad itu dipersiapkan buat sesuatu seperti kemungkinan kalau Yuta bisa kembali atau yang lainnya? Selain itu, fakta gimana Rika juga kelihatan sedih dan menangis sembari memeluk Yuta, seakan juga bilang kalau ada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Apakah Rika yang tetap ada di samping jasad Yuta memperkuat kemungkinan kalau setelah 5 menit waktunya habis, Yuta benar-benar bakal mati? Ataukah Rika justru ingin menekap jasad Yuta sebelum akhirnya lepas kendali dan membantu Yuta yang kini ada di tubuh Gojo buat bertarung? Karena kalau yang kedua ini terjadi, peluang Yuta buat mengungguli Sukuna di dalam domain bakal kian meningkat.
Jadi selama 3 menit ke depan, langkah apa yang akan Rika ambil dan gimana Gege bakal mengikat koneksi antara Yuta, Rika, dan Gojo juga bakal punya peranan penting di pertarungan ke depan ini. Jadi buat yang nunggu Yuji dapat panggung lagi, mungkin harus bersabar sebentar. Oke, segininya pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.